Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Falam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, hingga kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah, zikir, dan thalabul ilmi. Semoga semuanya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin membahas tentang orang yang hadir awal, orang yang hadir awal di dalam kematian seseorang. Jadi harus apa ya, memejamkan matanya, kemudian merapatkan ini ya, mulutnya, kemudian melemaskan ruas-ruasnya, kemudian sampai berdoa, menutup badannya, dan seterusnya. Kemudian apa yang boleh dilakukan oleh para muazziyin, ya, para pentakziah yang datang berdatangan gitu ya. Mungkin sudah datangan belakangan ya, tapi belum waktunya untuk mensolati misalnya ya, sudah berdatangan sambil nunggu persiapan. Apa yang boleh dilakukan? Yang pertama adalah kasfu wajhihi wa takbiluhu. Boleh membuka mukanya, boleh membuka wajahnya, itu boleh gitu. Ya Allah, ini meninggal, membuka. Wa takbiluhu, dan menciumnya. Dengan catatan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mungkin kecuali mahram ya, mahramnya. Kadang mahram itu ketinggalan kan ya. Anak misalnya di luar kota itu ya, ketika datang mau melihat terakhir lah muka ibunya atau muka bapaknya, maka itu boleh membuka dan kemudian menciumnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit. Nabi pernah mendatangi Utsman bin Maz'un yang sudah meninggal
dan sudah dikafani. Maka ketika datang, fakasyafa an wajhihi. Nabi membuka mukanya. Tsumma aqaba alaihi faqabbalah. Kemudian Nabi mendekatkan mukanya ke mukanya Utsman bin Maz'un, kemudian menciumnya. Wabaka dan menangis. Jadi hal ini dibolehkan. Membuka mukanya, menciumnya, kemudian menangis. Kata Aisyah, hatta ra'aitu dumuk tasilu ala wajhihi. Sampai aku melihat Rasul itu bercucuran air mata. Artinya boleh ya membuka, mencium, menangis. Ini suatu hal yang fitrah manusiawi ya. Ketika ditinggal teman dekat, ya saudara dekat, atau keluarga yang dekat, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, adiknya, kakaknya, kemudian susah. Dan menangis itu justru manusiawi dan wajar. Malah ketika ditinggal teman terdekatnya kok senyum-senyum, itu kan malah dipertanyakan sehat enggak orang ini kan gitu tuh ya. Apalagi misalnya suami ditinggal mati istrinya kok malah senyum-senyum. Lah jangan-jangan nih. Ini kan malah menimbulkan pertanyaan kan gitu. Maka susah itu boleh, nangis itu boleh, yang tidak boleh berlebihan ya. Ibnu Abbas mengatakan anna Abu Bakrin qabbala nabiyya ba'da mautihi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Abu Bakar ketika Nabi meninggal, Abu Bakar mencium mukanya. Ini hal yang diperbolehkan. Al-buka alal mayit, berarti yang lain menangisi mayat itu boleh. Kadang di kita, jadi di Islam itu ya tengah-tengah gitu ya. Kadang ada pelarangan jangan ditangisi. Nanti kalau ditangisi itu dia diseksa di sana. Enggak gitu ya, kalau hanya ditangisi gitu ya. Nah, apalagi sampai air matanya nanti menetesi mayatnya, itu gampang mlebu neraka itu. Semuanya kan harus dalil gitu ya. Semuanya harus dalil. Tapi ternyata enggak, al-buka alal mayit itu boleh. Malam yakun mashuban bisyah wal awail wat tasahud wal latom. Asalkan tidak dicampuri satu bisyah dengan teriak-teriak. Itu udah nggak boleh. Ya, nangis tapi teriak-teriak. Ada. Aduh, kowe kok mati, aku kok melu sopo. Aku terus piye lah, ini nggak boleh kayak gitu ya. Ya, kok melu sopo gitu ya. Wong ada suami istri, anaknya misalnya 3 atau 4 atau 5, ya. Kemudian masih muda, anaknya kecil-kecil, ditinggal mati suaminya. Aku sing kemakani anake sapa? Nah, ternyata setelah suaminya dikuburkan dan beberapa hari, anak itu jauh lebih makmur daripada ketika masih ada ayahnya. Kan ada disantuni sana sini, dianggap anak yatim, banyak orang memperdulikan. Padahal ketika ayahnya ada, mungkin hanya mengandalkan pekerjaannya ayahnya, gajiannya berapa, kadang tidak cukup. Terkadang. Kenapa? Karena memang yang ngasih rezeki Allah gitu ya, bukan manusia. Manusianya sebagai lantaran, perantara. Tapi hakikat yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh menangisi mayit asalkan tidak teriak-teriak gitu ya. Wal awail, tidak meratap. Meratap itu mungkin histeris ya, teriak histeris gitu ya. Ini Jadi meratap gitu ya, meratap gimana gitu dengan cara yang tidak dibenarkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh dengan tasahud ya, merobek-robek pakaian. Walatom, menampar muka. Nangis sambil pakaiannya dirobek-robek gini, mukanya sendiri ditampar-tampar. Ini berarti sudah berlebihan. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar nangis, wajar. Kalau nggak nangis, teman dekat, ya perlu dipertanyakan gitu ya. Fafi hadis Anas fi qissati mauti Ibrahim ibni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam kisahnya dalam hadis Anas ya, kisahnya meninggalnya Ibrahim anaknya Rasulullah ya. Rasulullah punya anak laki-laki namanya Ibrahim dan wafat ketika kecil. Fa'akhadha Rasulullah Ibrahima faqabbalahu wa syammahu. Nabi kemudian mengambil Ibrahim itu dan kemudian diciumnya. Tsumada khalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Kemudian kami masuk dan pada saat itu Nabi sedang memeluk anaknya itu Ibrahim. Faju'ilat aina Rasulillah tadrufan, dan air mata Rasulullah bercucuran. Ya sahabat itu ada yang nanya, mungkin kalau dalam bahasa kita ya ada sahabat itu yang nanya gitu ya. Faqala Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah gitu. Mungkin kalau dalam bahasa kita nyelelek gitu sahabat ya. Abdurrahman bin Auf itu tanya, wa anta ya Rasulullah gitu. Kalau diterjemah bebas itu, mosok jenengan nangis ya Rasul. Artinya mosok Nabi ditinggal mati anaknya kok nangis. Kan wa anta ya Rasulullah gitu. Jenengan nangis ya Rasul gitu. Entah bahasanya itu, jadi Rasul kok nangis gitu. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, Ibnu Auf, hei Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah. Innaha rahmah. Nangis itu rahmat. Nangis itu rahmat. Wong orang itu saking susahnya ya nangis, saking bungahnya nangis gitu ya. Karena rahmat. Dengan punya saudara yang lama pergi gak tahu perginya kemana, tiba-tiba muncul ketemu kan tangis-tangisan. Ya Allah, rahmat. Tsumma atba'aha bi ukhra. Kemudian rahmat itu kemudian diikuti dengan yang lain. Maka Nabi mengatakan innal ain tadma'u wal qalbu yahzun. Ketika hati itu susah, maka air mata menetes. Itu sudah sambungannya itu. Ketika hati itu susah, diikuti dengan mata menetes airnya. Ya. Kecuali menetes airnya karena sakit ya, atau keliliben itu ya. Tapi enggak sakit, enggak keliliben, waras tapi hati ini susah. Itu meneteskan air mata. Walanakul illa ma yardha rabbuna. Aku tidak mengatakan kecuali yang Allah ridho kok. Hai Abdurrahman bin Auf, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan perpisahanku denganmu hai Ibrahim adalah merupakan kesusahan ya. Susah. Jadi Nabi pernah nangis ketika meninggal anaknya yang namanya Ibrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti nangis itu boleh, susah itu boleh, yang tidak boleh berlebihan, yang sampai meratap. Contoh meratap atau berlebihan itu teriak-teriak histeris, menampar muka, menyobek-nyobek badan, ya, atau ada dalam hadis lain menggundul. Jadi misalnya ada istri ditinggal mati suaminya, itu terus rambutnya dikerot, digunduli, itu namanya meratap, termasuk bagian dari meratap. Berarti tidak diperbolehkan. Walama marodo Sa'ad bin Ubadah, ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, baka Nabi juga menangis. Falamaro al-qaum buka'ahu, bakau. Ketika orang-orang itu melihat atau mendengar Nabi menangis, maka mereka ikut menangis. Fakola, maka kemudian Nabi mengatakan, alatas maun, apa yang kamu dengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Ini jelas sekali ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mayit itu tidak akan disiksa dengan tangisan orang yang hidup, dengan tetesan air mata orang yang hidup ya. Wala bihusnil qalbi, dan juga tidak disiksa karena susahnya orang yang hidup, bela sungkawanya orang yang hidup ya. Wa inal mayit la yu'adzibu bibukai ahlihi alaih, tapi mayit itu akan disiksa disebabkan karena menangis yang berlebihan atau dengan tangisan-tangisan histeris ya, tangisan-tangisan yang mengandung meratap. Kalau enggak maka tidak.
Wa kasyafa Jabir bin Abdillah as-Saub an wajhi abihi wa baka alaihi bi hadratin Nabi. Jabir juga membuka mukanya ayahnya ketika meninggal dan menangis, dan itu ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menangis itu boleh, membuka muka, mencium, kemudian menangis boleh, tapi direm. Jadi nangis yang berlebihan juga tidak boleh. Kok tidak nangis sama sekali? Ya kebangetan. Maksudnya ditinggal orang yang terdekat kan. Mujaradul buka alal mayit la haraja fihi. Hanya nangis enggak apa-apa asalkan tadi tidak meratap. Innama yamna utakalum bilisan bima fihi tasahhud ala qadarillahi ta'ala wan niyahah al muharramah. Jadi yang dilarang itu ya niyahah atau meratap ya yang berlebihan. Walakin la ba'sa aidan bitauji' lil mayit inda ikhtidorihi bimisri qoli Fatimah alaihi salam fi ihtidori Nabi wa aqraba abah. Ucapan bela sungkawa ketika mayit itu meninggal ya atau akan meninggal itu tidak termasuk hal yang dilarang. Misalnya sampai Fatimah kan pernah mengatakan kepada ayahnya ketika sakaratul maut, wa aqraba abah, wahai ayahku, laisa ala abik karbun ba'dal yaum, wahai susahnya ayahku. Tapi Nabi menjawab, setelah ini nggak akan susah lagi kok Fatimah gitu. Masya Allah ya, karena Nabi sudah tahu gitu ya, setelah ini tidak akan susah lagi. Nah, kalau kita ya wallahu a'lam, ya semoga aja susahnya hanya di dunia dan menjelang kematian. Tapi kan jaminannya kan nggak ada kalau kita ya. Tapi Rasul jawab, laisa ala abik karbun ba'dal yaum. Setelah ini nggak susah lagi kok Fatimah, tenang aja gitu ya. Maka di situ Nabi tidak menegur Fatimah ketika Fatimah mengatakan wa aqraba abah, wahai susahnya ayahku gitu. Nabi tidak mengatakan jangan mengucapkan itu enggak, berarti boleh gitu ya. Terus hal yu'adzabul mayit bibukai alihi wa niyahatihim alaih. Kemudian ketika mayit itu ditangisi yang berlebihan, kemudian diratapi, apakah si mayit ini dapat siksaan dari ratapan orang yang meratap itu? Fi hadza khilafu baina ahli ilmi minas sahabah. Dalam hal ini adalah sahabat berbeda pendapat, tabi'in berbeda pendapat. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar yarawna annal mayit yu'adzibu bibukai ahlihi alaih. Kalau Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar mengatakan mayit disiksa dengan tangisan keluarganya. Tapi Aisyah mengatakan tidak ya. Inna mamara Rasulullah ala yahudiyatin yabki alaiha ahlaha faqala innahum la yabkuna alaiha wa innaha la tu'adzibu fi kubriha. Karena mereka berdalil bahwa Rasul melewati kuburannya orang Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya. Dan Nabi mengatakan innahum la yabkuna alaiha wa innaha la tu'adzibu fi kubriha. Ini ditangisi keluarganya maka disiksa gitu. Tapi pendapat jumhur mengatakan illa annalladzi yu'adzab bibukai alihi alih wa huwa man ausa ayyubkiya wa yunaha alaihi ba'da mautihi. Maksudnya di situ yang disiksa karena ditangisi histeris itu ketika ada orang itu pesan wasiat pada keluarganya. Ya besok supaya aku ini di mata masyarakat mendapat simpatisan yang tinggi kalau aku mati pada nangis keras-keras ya. Misal ada yang pesan, kalau kayak gitu dia nanggung dosanya ya. Dia nanggung dosanya. Wa amma man naha alaihi ahluh min ghairi wasiyatin minhu fala yu'adzab. Kalau mereka itu meratapi sendiri tidak ada pesanan dari keluarga ya tidak ya. Bal yu'adzabu li taksirihi fi ta'limi alihi mimma adabi ila ihdasi dzalik fa huwa mas'ulun an ru'yatihi. Hanya ketika memang keluarganya itu tidak dididik, tidak dikasih pengertian, tidak diberi ilmu, sehingga mereka melakukan semena-mena melanggar hukum itu karena ketidaktahuannya dan memang tidak dikasih tahu oleh orang tuanya, bisa jadi oleh orang tuanya besok ditanya oleh Allah ya atas tanggung jawab dia menjadi pemimpin keluarga. Bukan hanya masalah menangisi dan meratapi saja, akan tetapi hal-hal yang lain juga.
Kemudian mayajibu ala qaribil mayit wa khususan an-nisa idza ja'ahum khabaru wafatih, apa yang wajib bagi keluarga mayit khususnya perempuan, khususnya ketika ada kabar kematian dari keluarganya. Mati suaminya, mati anaknya, ya, mati adiknya, kakaknya, ibunya. Itu apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus dihadapi? Apa yang dibebankan kewajiban terhadap aqarib, terutama perempuan, khususan binisa, karena yang hatinya sangat lembut. Maka yang pertama adalah as-sabru wal istirja war ridho biqadailah. Sabar, mengucapkan istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun, war ridho, dan ridho biqadailah, dengan ketentuan Allah. Sabar, istirja, ridho. Sabar tidak sabar ya wis mati, gitu ya. Nggih, ridho tidak ridho ya wis mati. Maka perintahnya adalah sabar, istirja, dan ridho. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Baqarah ayat 155-157 berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, sungguh aku, kata Allah, akan menguji kalian. Ini ada sumpahnya dua, takkidnya dua, takkid di depan la, walanabluwanna, yang belakang ada nun taukid, beri taukidnya dua. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh benar-benar aku akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, menguji dengan suatu hal. Minal khaufi, ada orang yang diuji itu karena rasa takut. Ono wong sing rasane wedi, itu yang memang ditanami rasa takut oleh Allah, ya. Ono suara klotrak, wedi. Ono wong lewat kresek-kresek, wedi. Nang omah dhewe wedi, dijek lunga ya wedi, gitu ya. Itu ada orang yang memang dihinggapi rasa takut. Ini bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Ada orang wedi iki kok wedi piye ya sembuh aku kok wedi, gitu ya. Masya Allah. Ini bagian dari ujian. Wal minal khauf. Wal ju'. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Rasa lapar, ya. Lapar. Bisa jadi lapar itu bukan karena kurang makan, makanan banyak. Tapi enggak ada waktu untuk makan misalnya, ya. Saking sibuknya, ya, sehingga sering telat-telat, sering nahan lapar sampai lama. Atau memang diuji lapar karena memang mahal makanan, nggak punya makanan. Iya. Nah, kalau zaman dulu mungkin seperti itu, kalau sekarang kelihatannya sudah makmur gitu ya. Misalnya lapar itu ya paling dia nggak sempat makan misalnya. Tapi lapar itu bagian dari ujian. Bahkan puasa itu ada. Saya sendiri itu puasa itu beda-beda. Sudah sahur jam 4 atau setengah 4 kurang seperempat sahur ya habis banyak. Ternyata kok jam 9 pagi aku lapar tenan, itu juga pernah gitu. Kan ya heran itu toh. Padahal biasanya ketika pas gak puasa kan jam itu belum makan, jam 9 ya belum lapar kok. Ya Allah, ujian tenan iki. Puasa lapar banget, Masya Allah gitu ya. Ini memang ujian gitu, ujian. Karena memang yang membuat lapar tuh Allah loh. Bukan berarti wong nek wis mangan akeh terus engko delok ora lapar. Kalau Allah buat ya bisa saja. Enggak tahu itu makanannya lari kemana gitu ya. Masya Allah. Mungkin jenengan juga pernah ngalami bar sahur jam 9, jam 10 gitu. Masya Allah. Kalau puasa sunnah kadang berani dibatalkan, mau ngelai temenan. Ya Allah. Ini wa naqsim minal amwal. Ada orang itu yang diuji kurang harta. Ya, soalnya kerjanya ya semetekut, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, kaki buat lari,
kepala buat nyunggi. Iya. Tapi cek kurang, ya Allah, ngono wis. Padahal ya wis temenanan, giliran ada butuhan apa itu ya harus muter-muter, harus utang-utang. Arep bayar anak sekolah ya utang-utang, arep opo ya utang-utang, terus goleki temenanan. Dan ternyata memang seperti itu terus dalam seumur hidup misalnya. Itu ya memang ujian dari Allah. Ada orang yang diuji seperti itu. Kalau kita melihat kisah Abu Hurairah, seorang ulama sahabat yang luar biasa, itu pernah pulang dari masjid itu ambruk semaput loh, Pak. Nah, teman-temannya itu datang itu pada nginjak kepalanya, lehernya. Karena sudah menjadi adat budaya Arab dulu ketika orang itu ayan atau apa namanya epilepsi, itu obatnya diinjak lehernya. Lah taunya Abu Hurairah itu ayan. Padahal dia bilang aku ora ayan, aku kelaparan gitu. Ternyata ambruknya itu kelaparan. Tapi karena dia qanaah enggak pernah minta-minta pada sahabatnya yang lain. Akhirnya baru sahabat-sahabat yang lain memberi kepada Abu Hurairah. Artinya berarti Abu Hurairah itu seorang yang dekatnya sama Rasul luar biasa, masuk surganya duluan, diuji kemiskinan. Ya memang ujian, jadi ya kita harus terima keadaan yang Allah berikan itu seperti apa. Mungkin ya ada orang yang diberi ujian kaya raya gitu toh. Ada orang tuh kalau sudah memang Allah yang apa namanya memberi rezeki itu masya Allah. Misalnya jadi pengusaha, pengusaha itu kalau sudah duitnya banyak itu kan kadang wis mung jagong ning omah bal-bel tok ngono barang saka kono kirim kono dhek emang entuk badine sedina sing 10 juta, 20 juta, 50 juta. Tapi ya ono wong sing seperti Abu Hurairah tadi. Karena itu adalah ujian. Wal anfus, ada orang yang diuji kurang keluarganya. Ini mungkin yang konteks di dalam permasalahan judul ini, dikurangi keluarganya. Kurangi keluarganya itu ya suaminya meninggal, istrinya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya meninggal. Ya, ada orang itu yang berturut-turut meninggal keluarganya itu 1 bulan 2 kali, 1 tahun 2 kali, dan seterusnya ya. Ini Masya Allah ya. Kemarin tuh ada teman juga jamaah ngaji itu yang 1 bulan itu anaknya kecelakaan meninggal, 1 bulan kemudian ibunya juga meninggal, Masya Allah. Itu ya ada yang seperti itu ya. Wal anfus was samarot, ada orang yang diuji kurang buah-buahan. Saya nggak tahu ini apakah ada yang menafsirkan kurang buah-buahan itu bisa diartikan orang yang tidak suka makan buah, sehingga buah akeh yang dia kekurangan. Nah, kan buah-buahan kan banyak, tapi krono raduyan sehingga kesehatannya menjadi kurang karena kurang makan buah. Ya nggak tahu. Di sini kan hanya kekurangan buah-buahan. Apakah kekurangan itu karena nggak ada atau ada dia tidak mau makan? Istilahnya kalau hal yang negatif-negatif itu ujian dari Allah, apapun ujian dari Allah. Tapi kemudian Allah itu mensugesti gini, wabasyiris sabirin. Wabasyir, Allah ngomong sama Rasulullah, "Hei Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang yang disebut di awal tadi, as-sabirin, bagi orang yang sabar. Berilah kabar gembira." Lah orang yang sabar itu yang bagaimana? 1, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika terkena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Kita itu milik Allah dan akan kembali ke Allah. Mengucapkan seperti itu adalah bagian dari kesabaran. Bukan hanya sebagai ucapan, tapi diartikan, oh iya, harta itu milik Allah, keluarga milik Allah, apapun milik Allah, ya pasti kembali ke Allah. Semuanya hanya serba titipan. Jangankan suami, istri, rumah, motor, mobil, anak, nyawanya sendiri saja juga titipan. Ya titipan itu kalau sudah mau diambil sama yang punya, ya kita ridho. Apalagi ketika membuat seperti konsep kita itu menjadi tukang parkir gitu. Tukang parkir itu kan orang kalau naruh kendaraan di situ kan titip ke kita gitu ya. Titip ke kita. Baik yang dititipkan itu kendaraan yang sangat jelek atau yang sangat bagus, ya ketika diambil yang punya kan ya sama saja. Sama saja bukan miliknya. Ya sama halnya ketika Allah mengambil titipannya di kita.
ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, maka mereka itu akan mendapatkan sholawat, ya, anugerah dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika musibah menimpa kita, adalah kita meminta agar diberi kesabaran dan ridho atas musibah yang Allah berikan kepada kita, apapun, ya, baik sakit atau miskin atau kekurangan apapun. Wa'lami ukhti al-mu'minah anna sabra alladhi yuhmadu alaihi sahibuhu makana inda mafaja'atil musibah bikhilafi ma ba'da dzalika fa innahu alal ayami yaslu. Kemudian terutama ini diingatkan oleh penulis para kaum wanita, ya. Sabar itu yang terpuji itu adalah sabar ketika kejadian pertama kali. Namanya sabar yang terpuji. Dan itu memang harus betul-betul latihan gitu, ya. Harus betul-betul latihan sabar kok pertama kali. Jadi ada musibah itu ya sabar gitu. Tidak sabar yang dilakukan setelah lewat waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 5 tahun baru sabar, itu ya nggak sabar namanya. Terpaksa gitu dah. Dalam hadis Anas bin Malik, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi itu pernah melewati kuburan. Yang di atas kuburan itu ada perempuan yang sedang menangis. Nggak tahu itu yang dikubur di situ apa anaknya, apa ibunya, atau suaminya. Tapi nangis di kuburan itu. Nangis gitu ya. Nabi lewat itu mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Hei perempuan, takwalah kepada Allah dan sabarlah. Ternyata dia jawab, ilaika anni, fa inna kalam tusib bimusibati. Kalau diterjemahkan ke kita itu sabar ngerasa kayak ngono. Jadi perintah sabar itu gitu, ngono. Sabar, ngerek ngomong ngono gampang, ngerasa kayak sing kena musibah kayak kene susah kaya ngene, sabar gitu. Walam ta'rifu, tapi perempuan itu nggak tahu kalau yang ingatkan itu Nabi, nggak tahu. Ngertinya ya, sapa kan orang nangis kan kalap gitu toh, mesti nggak tahu siapa yang ingatkan. Nah setelah Nabi berlalu dan nangisnya selesai, itu diingatkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Fakilalaha innahu an-nabiyyu, kamu itu ngawur wae ngomongin ngono sing ngelek kamu tuh nabi tadi loh. Waget deh, ya Allah, nabi kok diunek-unekke kan itu toh. Kan kalau mengatakan ilaika anni fa inna kalam tusib bi musibati kan ngunek-ngunek gitu. Nah, jajal lek dadi aku sabar ngerasa kayak gitu. Berarti kan ngunek-ngunekke. Ya Allah, ternyata nabi. Akhirnya dia gelo. Fa'atat an-nabiyya, kemudian sowan ke rumah Nabi, datang ke sana. Falam tajid indahu bawabin, Nabi nggak punya satpam, nggak punya penjaga pintu, sehingga bisa langsung masuk. Fakolat lam a'rifka. Ya Rasul, kemarin saya nggak ngerti kalau yang nyelekin jenengan. Aku sekarang sudah sabar ya Rasul. Itu. Dan Nabi mengatakan innamas sabru inda satbatil ula. Sabar itu tadi, kalau sekarang namanya tidak sabar gitu ya. Jadi sabar itu ketika terjadi musibah pertama gitu ya. Ya mosok kalau sudah sasi 2 sasi terus orang sabar ya. Meskipun terpaksa kan ya wes lah, kasep kadung kan itu. Nah, Ummi Salamah mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim yang terkena musibah kemudian mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, ya Allah, berilah pahala atas musibahku, gantilah yang lebih baik daripadanya. Maka Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Jadi ketika terkena musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Dan ini pernah terjadi pada Ummi Salamah. Ummi Salamah ketika ditinggal mati Abi Salamah suaminya, maka susah.
dan diajari Nabi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik. Ternyata setelah idahnya selesai, Ummu Salamah dilamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan dapat ganti yang lebih baik gitu ya. Itu hanya suatu contoh. Lebih baik itu ya bisa modelnya beda, modelnya lain, coraknya lain, tapi yang jelas ada yang lebih baik. Makanya ketika kita terkena musibah, mari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik. Itu harus kita lakukan agar Allah mengganti yang lebih baik. Ma yahrumu 'ala nisa min aqribil mayyit wa ghairihin. Kemudian apa yang diharamkan oleh keluarga mayit, yang diharamkan oleh keluarga mayit. Yang pertama adalah an-niyahah. An-niyahah itu tadi meratap. Dia adalah haram. Ya, karena meratap itu tuhayyiju al-hazn, memperbarui kesusahan. Jadi update kesusahan terus ya. Terus usahanya diperbarui terus, enggak boleh. Wa tarfa'us sabra, menghilangkan kesabaran. Wa fiya mukhalifatu litaslim liqada ilah. Dan itu adalah merupakan menyelisihi dari terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Malik Al-Asy'ari dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad mengatakan arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrakuna hunna. Ada 4 amalan-amalan jahiliyah yang sulit ditinggalkan oleh umatku, kata Rasulullah SAW. Ada 4 perilaku jahiliyah yang sulit ditinggalkan oleh umatku. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Sombong dengan nasabnya. Itu darah biru. Ya. Wani-wani mbak aku, sapa kowe? Kilo, yang bola warna-warna gitu. Darah biru keturunannya sopo gitu ya. Kalau dulu di kita kan ada yang Raden, ada yang Doro, ada yang apa gitu ya. Nah, membangga-banggakan nasab itu sebetulnya kebiasaan orang jahiliyah yang umat Nabi Muhammad sulit untuk menghilangkan. Masih banyak orang yang seperti itu. Wa ta'nu fil ansab. Yang kedua sebaliknya, ya, merendahkan nasab. Merendahkan nasab. Berbangga-bangga nasab juga kebiasaan jahiliyah. Merendahkan nasab juga seperti itu ya. Baik kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Anak sapa kowe iki? Keturunane sapa? Ya. Nah, atau terhadap diri sendiri, wah aku iki gombal mukiyo. Nah, anak sapa aku gitu ya. Nah, ini termasuk kebiasaan jahiliyah yang sulit ditinggalkan. Kemudian wal istisqa bin nujum, ya, minta hujan kepada bintang. Minta hujan kepada bintang. Kemudian wan niyahah, yang keempat adalah meratap. Bahkan Nabi mengatakan an-naihah idalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min kitroni wa dar'un min jarobin, ya. Orang yang meratap dan tidak bertaubat, ya, maka besok di hari kiamat dia akan disiksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan-siksaan yang sangat-sangat dahsyat gitu ya. Kemudian yang kedua dan ketiga, memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju. Memukul pipi dan merobek-robek baju. Nabi mengatakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umatku yang baik orang yang menampar-nampar pipi dan merobek-robek pakaian ketika terjadi musibah dan berdoa dengan doa ala jahiliyah. Ini juga dilarang ya. Wa syaqqul jayyib wa syaqqul mar'ah thawbaha min fathati sadri. Jadi merobek baju itu ya gini maksudnya, dirobek-robek gitu ya. Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Kemudian yang keempat dan kelima, halqu sya'ri wa nasruhu wa tafriquhu. Jadi yang keempatnya adalah menggundul kepala bagi wanita ketika terjadi musibah.
atau tidak menggundul tapi basa Jawa itu jembrok, Pak. Apa ya basa? Jadi membiarkan rambutnya awut-awutan begitu gitu ya. Wis ora dijilbabi ya, malah biar awut-awutan ditambah dengan teriak-teriak lah itu ada ketika terkena musibah. Jadi ini kaya ya kaya ada ya jembrok ya. Ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis Abu Burdah bin Abi Musa mengatakan waji'a Abu Musa waja'an. Abu Musa al-Asy'ari itu sakit ya. Faghusya alaihi wa ra'suhu fi hajrati imra'atin min ahli. Kemudian kepalanya berada di pangkuan istrinya ya. Fasohat imra'atun min ahli. Kemudian ada perempuan dari keluarganya, entah anaknya atau apa itu gembor-gembor. Sohat itu gembor-gembor. Enggak tahu gembor-gembornya gimana, enggak direkam di sini, jadi hanya gembor-gembor gitu. Apa aduh atau gimana gitu ya. Falam yastati ayaruda alaiha syai'an. Ya, tapi kemudian tidak ada yang bisa menenangkan gitu ya. Dia histeris gitu sampai kayak hilang akal. Falama afaqo qala ana bari ummima bari aminhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sakit Abu Musa itu ketika siuman dari sakitnya mengatakan aku berlindung dari apa-apa yang Rasul larang gitu ya, yang Rasul larang yaitu minasolikoh, halikoh dan sakoh. Ada perempuan itu ada 3 kriteria itu dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu wanita solikoh, halikoh dan sakoh. Maka kalau baca harus yang fasih. Mungkin kita mau bilang istri solihah, malah jadi istri solikoh. Nah, itu ternyata maknanya jauh. Solikoh itu apa? Solikoh itu yang gembor-gembor, yang berlebihan ketika terkena musibah. Itu wanita solikoh, itu ya. Solikoh, bukan solihah ya, solikoh, gembor-gembor. Terus halikoh ketika terkena musibah dia menggundul kepalanya. Terus syakoh itu ketika terkena musibah dia merobek-robek pakaiannya. Ini namanya syakoh ya, dan itu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang larangan gitu ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, sampai di sini kalau ada pertanyaan persilahkan. Insya Allah yang akan datang sudah masuk memandikan. Ketika tadi melepas pakaian apa-apa sudah itu semuanya, kemudian siap untuk dimandikan. Insya Allah minggu depan kita membahas memandikan jenazah insya Allah. Persilakan kalau ada pertanyaan. Jih, monggo Pak Sus. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ya. Ketika secara umum nanti juga akan dibahas secara terperinci ya tentang memandikan itu bagaimana ya. Secara umum itu parfum sama dengan kapur barus ya. Jadi untuk memberikan wangi itu supaya bau tidak sedapnya jenazah itu tidak tercium. Lebih-lebih ketika ada jenazah yang sakit dan sakitnya mengandung bau, misalnya yang keluar darahnya, keluar bisulnya atau yang lain. Jadi sebetulnya wewangian pada saat jenazah ya dikafani itu untuk menahan daripada bau-bau yang tidak sedap, karena yang namanya jenazah itu semakin lama didiamkan semakin bau tidak sedap. Jadi bukan wangian yang untuk apa ya, untuk kepada orang lain gitu, sebagaimana wangian ketika hidup misalnya kita pakai parfum ke masjid itu kan supaya baunya harum, membuat wangi orang lain, oh kita itu orang, sehingga ketika wanita tidak boleh karena akan timbul menjadi fitnah. Maka ketika sudah jenazah, apalagi dia sudah putus amalnya, maka memberikan parfum itu hanya dalam rangka untuk seperti itu, mencegah untuk bau yang tidak sedap.
Nanti insya Allah akan dibahas ketika pas masuk ghuslul jenazah. Begitu Pak. Allah. Monggo Pak. Nabi mengatakan jangan berkata kecuali yang baik. Karena malaikat mengaminkan. Sehingga kita boleh sih ngobrol ketika sampai nunggu itu boleh. Ya kalau ucapan yang terbaik adalah doa, mendoakan mayat itu berulang kali, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mendoakan. Tapi kan misalnya sampai lama itu kadang kan ya ada tamu yang datang dan kita menyapa. Nah, terkadang kemudian kita duduk-duduk, mungkin ketika duduk-duduk membicarakan kebaikan mayit misalnya juga tidak mengapa. Tapi ketika ada yang ngomong tidak baik, Rasul menegur, jangan berbicara kecuali yang baik. Karena malaikat mengaminkan. Jadi ya bicara yang baik-baik insya Allah diperbolehkan. Bahkan ngobrol kalau urusan masih perkara yang mubah masih diperbolehkan. Bukan berarti tidak boleh ngobrol, tidak boleh ini gitu ya. Karena bisa jadi kan nunggu memandikan juga lama ya. Dan orang yang takziah itu kan nggak mungkin memandikan semuanya. Memandikan itu cukup 6 orang, 5 orang ya. Yang takziah ratusan kan nggak mungkin ikut ke tempat pemandian semua. Jadi boleh begitu. Monggo. Kalau ada berita kematian itu disampaikan mulai pengeras atau disampaikan di masjid itu mengeras bagaimana? Dalam hal itu adalah ikhtilaf para ulama ya. Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dilarang. Kenapa? Karena memang pengeras untuk masjid musola itu tidak untuk mengumumkan. Dalilnya adalah Nabi sangat-sangat mengecam tentang orang yang mengumumkan barang hilang. Nah, termasuk orang mati itu adalah hilang, kan, gitu ya. Sehingga tidak diumumkan di situ. Tapi yang lain juga mengatakan boleh, sebagaimana dalilnya ketika Nabi nanya seorang saudak penjaga masjid, tukang sapu masjid itu nanya ke sahabat, si saudak kemana? Si saudak kemana? Maka sahabat mengatakan, dia telah meninggal ya Rasul. Dan Rasul tidak melarang. Dia telah meninggal itu kan yang mengumumkan namanya ya. Hanya kalau zaman Nabi kan memang belum ada pengeras itu. Pengumumannya yang jawab itu meninggal ya Rasul gitu. Berarti memberi informasi ya. Nah, maka ada yang mengatakan ketika seperti itu berarti diperbolehkan ya. Ya kalau yang terbaik, kalau kita di musola kita, masjid kita ya alangkah baiknya untuk tidak lewat pengeras. Tapi ketika di tempat lain ada mengumumkan lewat pengeras, ya biarlah. Artinya kita tidak usah kemudian haram itu nggak boleh, itu bisa jadi mereka mengambil pendapat yang lain. Begitu ya Mas? Jelas? Ya, cukup sampai di sini. Yes, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.